wala musannifu rahmana fa'ana bil mufaddarini amin al-fatihah. Ya kana utuwa ya amin. Nek iso ngaji bareng-bareng ya, nek salah dibenerke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kemarin. Halaman 100 baris yang di tempatku tak pengerti ini lagi ya. Setengah-tengah ya, baris ke berapa nih? Walau asroqa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asroqa laka nurul yakin ay al ilmu billah wa bima wa'adta bi ala lisanin nabiyyi alaihi salatu wassalam ay law kathura wa addu'a dalika nuru fi qalbika la ra'aital akhirah aqraba ilaika min antar hala ilaiha. Lau asroka, kita baca matanya dulu apa. Lau asroka, lamuno asroka ya. Wis suruk itu terbit ya. Bisa juga bercahaya, makanya surukus sams, grubus sams. Kalau suruk itu apa, terbitnya matahari ya. Lamuno suruk ya, lamuno terbit, lamuno bercahaya ya. Laka barang sira apa nurul yakini ya, cahaya keyakinan, jika saja telah terbit cahaya keyakinan, atau kalau mau terjemahkan andai saja terbitlah cahaya keyakinan atau terpancarlah ya. Suruk itu terpancar ya, terbit ya, atau bersinarlah seandainya atau jika saja ya, cahaya keyakinan itu terbit atau cahaya keyakinan itu telah bercahaya, seandainya saja cahaya keyakinan itu telah terbit atau telah bersinar ya. La ra'aital akhirah ya, ngerti sapa sira al akhirah ing akhirat. Ini soal akhirat ya. Seandainya saja cahaya kalbu ya, maksudnya adalah cahaya keyakinan itu sudah datang, maka dia akan tahu, maka dia akan melihat akhirat ya. Yang dimaksud dengan nurul yakin, cahaya keyakinan itu apa? Ai al ilmu billah, ilmu tentang Allah ya. Sudah berkali-kali sudah kita bahas di dalam Minhajul Abidin juga. Yang pertama itu ilmu ya, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Allah, wa bima lan kelawan barang, wa adalan wis janjiaken sapa Allah bi kelawan wong ala lisanin Nabi alaihi salatu wasallam, mengatasi lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kasurah wa addu'a dzalika nur fi qalbika. Lau kasurah lamuno akeh-akeh ya. Wa addu'alan ya, mendapatkan wa addu'alan wis nyinari dari kanuru apa mengkono-mengkono cahaya fi qalbika ing dalem atine sira. Jadi yang pertama ya, seandainya dia tahu bahwasanya dia mendapatkan cahaya keyakinan ya, maka dia akan tahu akhirat. Dan yang dimaksud cahaya keyakinan itu adalah ilmu tentang Allah dan ilmu tentang janji-janji Allah. Jadi janji Allah itu banyak ya. Innallaha la tukhliful mi'ad, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Yang pertama ilmu tentang Allah ya. Ilmu tentang Allah berarti ilmu tentang tauhidnya. Nah, ini jadi kita harus tahu tentang tauhid. Kalau di dalam syarah ilmu tauhid di Minhajul Abidin masih ingat ya, ada beberapa yang dibahas tauhid Allah itu ada tauhidul ahad. Ingat ya kemarin ya. Apa kemarin tauhid ahad? Nyambung terus hubung ilmu hati ini ya. Tauhid ahad itu laisa kamitsli syai' ya. Jadi melihat Allah itu tidak seperti segala sesuatu yang pernah ada atau pernah kita imajinasikan. Jadi Allah itu punya ciri ya, secara teologi itu teologi negatif ya. Teologi negatif itu tidak seperti menegasikan Allah tidak seperti ini, tidak seperti begitu. Kalau ada Tuhan dinarasikan seperti manusia ya,
Tapi kita tidak boleh menghina sesembahan mereka ya. Sempat viral dulu ya. Itu. Jadi artinya Allah tidak boleh kita sifati seperti makhluk. Nah, yang kedua, ya Allah itu harus dikenali melalui kemuliaan dan kemurahannya dulu. Ya, Allah Maha Rahman, Rahim, Maha memberi. Pokoknya yang indah-indah tentang asma-asma Allah. Jangan kamu kenali Allah itu maha menyiksa, maha memberi ujian yang berat. Terus sampai berat untuk malah perspektif tentang Allah malah berat sampai. Jadi Allah itu maha baik, maha indah, ya, maha memberi, ya, maha menyayangi. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Ya, Allah itu maha mulia, ya, maha baik. Kemudian tauhid af'al, ya, bahwa semua yang ada ini adalah atas kerja kesengajaan Tuhan atau Allah. Jadi Allah sekarang nggak nganggur, Allah masih tetap dalam tanda kutip af'al bekerja. Ya, mengatur sedemikian rupa sistem galaksi dan antariksa ini teratur. Orang gaya hafid itu dijarke wae sak karepe dhewe ora, tetep ya diatur. Ben gak lara piye, ben gak patah hati piye, ben gak galau piye, ya Allah Maha memberi. Hafid atau njaluk muga-muga tangi turu iso nguyu ya iso nguyu dhewe. Ya Allah aku muga-muga tangi turu iso melek ya melek-melek dhewe. Iso ndelok ya alhamdulillah. Akeh sing tangi turu ora iso melek ya. Ya tangi turu tiba-tiba buta serang stroke naudzubillah amin. Wis Maha memberi. Itu karena kerja nyata dari Allah. Allah maha memberi, maha esa, ya, maha sayang, maha kasih. Kemudian tauhid apa kemarin? Ma'iyah, Allah bersama kita. Ini nggak usah galau. Kita bersama Allah. Ini bersama Allah ini ganti jargon biasa, supaya gak enak ya. Allah bersama kita. Jadi Allah itu bersama, ya, bersama semua makhluk, bersama semua kehendak. Tidak ada min warokatin, ya, min warokatin, ya, sukutin. Tidak ada lembar daun pun yang jatuh tanpa, ya, tanpa kehendaknya. Jadi semua ini karena bersama Allah, ya, semua karena cahayanya, semua karena pemberiannya, semua karena kehendaknya. Dan yang terakhir adalah tauhidul ihatah, Allah yang meliputi. Nah, tidak ada yang dat ini yang tidak ada Allahnya dalam tanda kutip, ya. Semua ini yang ada ini adalah Allah, Allah semua yang ada. Nah, itu hati-hati, ini panjang ini sudah masuk tasawuf falsafi, ya. Semua itu ada zat dan ada asma dan ada af'al dan ada sifatnya Allah Ta'ala. Jadi yang banyak ini cermin, ya, bagian-bagian dari Allah. Allah itu matahari, maka cahayanya itu adalah makhluknya. Jadi menyatu, tidak terpisahkan seperti panas dan api. Bisa dipisahkan panas dan api, dingin dan es, nggak bisa dipisahkan. Jadi makhluk sama Tuhan itu nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi kalau Mas Akib sama yang sana ya bisa dipisahkan oleh kenangan. Ya. Nah, ini harus diketahui, ya, untuk mengenal Allah. Belum kita mengenal nabinya, itu termasuk ini yang pertama. Jadi cara kita membuka batin kita ya mengenal Allah, sifat-sifat Allah itu tadi, ya. Ya, jadi mengenal tentang dan janji-janji Allah, ya, janjinya banyak sekali, ya, termasuk kita akan dikembalikan di surganya. Allahumma amin. Kita tapi diuji dulu lolos apa enggak, kan, gitu. Jadi, nah, semua janji ini harus kita ketahui. Yang jelas Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi kalau kita ingin mendapat nurul yakin, kita harus tahu dan yakin bahwa Allah menepati janji, ya. Mudah-mudahan kita kelak dikembalikan dalam ridho dan surganya. Allahumma amin. Nah, semua janji, semua ilmu tauhid itu sudah pernah disampaikan, ya, ala lisanin Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah pernah disampaikan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah terangkan kemarin, ya, tentang 70.000 udah pernah, ya? Udah pernah belum? Udah pernah, ya, kemarin, ya? Ingat nggak? 70.000 tahun malaikat Jibril. Udah pernah belum? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak tahu menyampaikan di mana, saya lupa.
Sudah pernah belum? 70.000 tahun sudah. Oh, ya ini lali ya mesti bali meneh ya. Makanya ini tentang tauhid juga. Inni kuntu kanjan makfiyan. Fa ahbahtu an u'raf. Fa khalaqtu khalqa. Likaian ya'rifuni. Sehingga dia itu tahu saya. Jadi saya adalah harta yang tersembunyi dan saya inginnya bukan seperti manusia kehendak ya. Yang kalau ingin berarti lemah, tapi inginnya adalah tasya ya, kehendak. Saya ingin dikenali oleh makhluk. Ya, karena itu kuciptakan makhluk supaya mereka tahu tentang saya. Nah, yang diciptakan pertama makhluk ini bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad. Cahaya itu kayak namanya Maratua almarhum Nur Muhammad gitu. Umar saya Muhammad. Makhluk pertama itu Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad dijadikan apa? Dari Nur Muhammad menurut Abdul Karim Al-Jili, setelah Nur Muhammad terciptalah maujud sufla dan ulia. Ya, udah pernah dulu ya. Sufla itu makhluk yang rendah. Kalau ulia itu makhluk yang tinggi. Nah, Mbak Maria ulia, Mbak ulia berarti dia makhluk yang tinggi. Jadi makhluk yang tinggi setelah Nur Muhammad itu apa? Lauhil Mahfud, kemudian Ars, kemudian surga dan neraka, kemudian surga dan neraka, kemudian Lauhil Mahfud, surga neraka, kemudian malaikat, ya. kemudian jin, kemudian Nabi Adam, Rasul, itu ulia semua, ya, di surganya dulu, ya. Nah, Nabi Adam pertama itu ulia, kemudian diturunkan sudah sufla. Nah, kemudian terciptalah yang sufla, matahari, bumi, galaksi, planet, tata surya ini sufla. Hafi ini sufla, rendah. Dan apa upile Hafi rendah mana? Jadi rendah semuanya. Jadi nah ini. Jadi karena Nur Muhammad. Nah, pernah suatu ketika. Jadi nabi yang paling dikunjungi oleh malaikat Jibril itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya, ya. Jadi benar-benar kangen gitu. Pernah ditanya pas santai-santai, Jibril, apa kenangan yang terindah selama kamu hidup? Ya, Mas Sakit ya kenangan terindah di SMK. Kok orang mendah jadi aku tak golek terus ngapain mendah gitu. Ya. Apa kenangan yang terindah? Ada nggak ya? Ada ya Rasul. Apa? Setiap 70.000 tahun, setiap 7 ini sudah saya tulis di Alif ID, dibaca banyak orang. Sayangnya belum di rumah kata. 70.000 tahun saya diperlihatkan Nur Muhammad, dan itulah kebahagiaan yang paling menakjubkan. Semua malaikat, semua para makhluk 70.000 tahun ditunjukkan Nur Muhammad, dan itulah ya Rasul kebahagiaan saya yang paling dalam. Setiap 70.000 tahun kami nanti dan kami diperlihatkan lagi. Nah, setelah genap 70.000 tahun, ya, setelah genap 70.000 kali berarti berapa? 70.000 tahun sama dikalikan 70.000 kali 4,9 miliar. Ini matematikanya nyambung dia. Genap engkau diciptakan secara fisik, kau lahir dari rahim Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kesempurnaan kebahagiaan seluruh alam raya. Malaikat menyambut riang, bidadari berdandan menyambut, daun-daun laut-laut, debur ombak, daun-daun, semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sempurna kebahagiaan ketika engkau dilahirkan. Jadi ini kita kenali, ya, dari tauhid, ya. Tauhid Nur Muhammad ini juga perlu kita tahu, ya. Nah, jadi dan makanya ketika bersolawat itu senang, karena ketika lahir itu alam raya menyambut. Ini kok kendangnya kayak neng, mau selawatan orang nganggo kendangnya bahagia berarti. Nah, nanti ada yang
dilawan ngambil ya. Rasulullah Muhammad. Ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini termasuk nurul yakin ya, diisi tauhid, diisi nur Muhammad. Ini untuk mengisi. Ya. Nah, kalau sudah tahu ya, sudah terbenam cahaya keyakinan di dalam batin kita, la ra'aital akhirah. Kita akan melihat akhirat. Oh Mas Afan, ngomong saya Muhammad. Mas Hamal di WA ya, suruh bawa Hasnah. Udah. Loh, kok enggak bawa, belum balik toh. Ibu Hasnah, belum. Loh kok. Oh ya wes. Mau saya Muhammad. Loh, direkam lali. Salah yang lucu banget ya. Oke. Jadi, nah ini masalah kita ini kan masih tertutupi, belum lihat akhirat. Dilihat apa sekarang ini? Dilihat apa sekarang? Game, Facebook, gitu. Fitil kal halati dalam mengkono kondisi. Akrobaluwe parak ilaika maring siro min antar hala atau mentar khilaf. Mentar hala yang mentar khilaf. Min antar hala ilaiha, antar hala fi halatin antar hala ilah, ketimbang ya dijento mlaku sapa wong ilaiha maring akhirat. Aifi halin iltiha lika ilaiha wa qululika fiha. Jadi ayat kesefi halin iltiha dalam tingkae mlakune sira ilaiha maring akhirat. Wa fululikalan fulule sampean via dalam akhirat. Fulul itu menuju ya bisa. Jadi lebih cepat mana melihat atau berjalan? Melihat akhirat atau berjalan menuju akhirat? Lebih cepat mana sampean melihat Amerika atau menuju Amerika? Melihat. Mas Akib kalau melihat langsung sampai Malang. Menuju Malang angel golek duit dia utal-utal. Nginepe angel meneh. Nah, jadi lebih cepat mana melihat atau berjalan? Melihat. Hah? Mas Amrul melihat tuh katakan melihat video orang tapi kita doakan mudah-mudahan sejak selesai. Allahumma dia permudah Allahumma. Oh, delok video ora apa-apa. Jadi lebih cepat melihat akhirat daripada menuju akhirat. Nah, tapi sampai ke punya nurul yakin itu cahaya keyakinan. Kalau nggak punya nurul yakin ya nggak akan bisa tahu akhirat. Ya ketimbang jalan menuju akhirat. Au irtihalika. Walau ra'aita lan yakti apa wis ngerti sira, wis ningali sira ngerti makasinat dunya ing pira-pira kebagusane donya. Qad doharat ya, teman-teman pertelo apa kasifatul fana'i ya, kasif kusuf itu penghalang atau terselubungnya fana, kebinasaan atau kesementara. Jadi itu ya. Jadi kalau orang sudah sampai ya nurul yakin, hatinya sudah terbenam cahaya yakin, keyakinan, maka dia akan bisa melihat akhirat dan dia akan melihat akhirat itu lebih dekat ketimbang dia berjalan menuju akhirat. Dan sebaliknya dia akan melihat makasinat dunia, pepaisi biro-biro ya, keindahan dunia, kebaikan dunia ya, itu biasa ya. Kasifatul fana itu kasih khusus itu terhalang, terselubung kebinasaan. Jadi kalau lihat dunia itu ya, dunia yang berkait dengan makasinat dunia, kegemilapan dunia, keindahan dunia, kemewahan dunia, qaddarat kasifatul fana. Itu biasa saja, gak usah gumun, gak usah kawok. Kasifatul fana itu terselubungnya kebinasaan. Jadi dunia ini pasti fana. Apa buktinya? Karena dunia itu hawadis,
Setiap yang khawatir itu fana. Setiap yang tahyir itu fana. Dunia ini hadis, khawatir, tahyir, dan setiap yang tahyir itu fana. Sementara. Untuk mendapatkan ini sulit, ya. Pemahaman harus dalam keyakinan. Untuk mendapat keyakinan tadi kita harus apa? Harus melewati ilmu dan ma'rifat. Ya, untuk melewati itu harus tahu janji-janji Allah. Termasuk dalam rangka janji Allah itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji. Kita sering diuji berkali-kali. Ya. Mas Doyok sudah diuji berkali-kali. Salah satunya tangannya patah. Tangannya patah. Ya. Hah? Mas sakit hatinya yang patah. Mas Kafi malah berkeping-keping. Loh, itu ujian, kita sadar nggak? Ya, bahwa ujian itu harus apa? Harus membangkitkan amal soleh kita. Dijawab adanya ya Mas Asif ya. Jadi kalau ujian itu dibiarkan, kita nggak akan bisa dapat apa-apa. Ujian sini berganti, diam. Mas Isam pernah bangkrut. Nah, belum tahu sudah harus bangkrut di sini. Loh, itu ujian. Pengen bangkrut mana apa enggak Mas Isam? Mesti diambil pelajaran. Pengen patah lagi enggak Mas Doyo? Dijahit. Aku pengen ngurusin malah setelah bengi-bengi jam. Mas sakit pengen berkeping-keping lagi. Loh kok bisa apa ini ya? Ini untuk diambil pelajaran. Macam-macam dikasih ujiannya semua enggak sama. Ujiannya enggak sama. Mas Abah dikasih ujian ganteng, gak tahu loro. Kayak Fir'aun. Lu ujiannya beda-beda ujian ini. Orang bodoh. Tapi ini mendekatkan kita untuk beramal soleh enggak? Oh seurip kok dijarke nganggur. Ujiannya wis akeh kok, uripe kok turu, bar turu ngegame. Ngegame turu meneh. Turu maneh ngegame meneh, turu meneh. Ya ujiannya akeh kok uripe ngene iki piye? Lah ilah. Iki ya kapan mau terbenam cahaya keyakinan? Turu ngegame. Amal soleh iki ndi? Jadi Kafi zaman akhir kok sing ngene iki capek. Tur wes. Zaman akhir ikut aja Gus Bahak kan dulu Gus Bahak itu diambil sih kalau membela dirinya males ini repot iki. Zaman akhir sing niki apa wis turu wae. Tadi duit nang kafe daripada ngibah gitu. Ya butuh untuk amal soleh, wis uripmu hanya menderita kok. Itu bangkit ya. Nah, untuk kita bisa melihat dunia dengan acuh, itu ya harus ada nurul yakin. Aman dia kan silau. Mas Yasir ndelok sepeda motor apik suwi. Silau tetap vario biasa aja. Mas Afi ndelok sablon apik. Kapan setuku kaya gini? Biasa aja. Jangan terlalu silau. Tapi kalau kita ini tidak terbenam atau belum terbenam nurul yakin, silau. Kata enak ya kayak anu. Oh ini. Delok silau, semua silau. Nek wong silau berarti gagal. Bahkan banyak gelisah. Nah, jadi akhirnya apa? Cuma gelisah. Oke, sekali lagi ya. Kalau sudah bisa ya yakin ya, nurul yakin itu dalam hati, maka dia akan melihat keindahan dunia kemudian qaddarat kasfatul tertutupi oleh kesementaraan. Jadi ketika mau takjub itu sementara. Delok wong ayu engko yo peot nek wayah tuwek. Biasa aja. Murah terus itu ora. Delok mobil apik paling 5 tahun ya rusak. Sementara, ya kan? Jadi semua sementara. Ada yang lanjut. Hidup ini juga sementara gantian. Dulu Amul masih ganteng, masih muda, saya ini satu peyot. Gantian Amul, ganteng ora terus-terusan, ya elek pe mangan cepet-cepet tak durung elek. Mas Ali ini ganteng loh ya. Saya ini sebetulnya elek sithik. Untung wis payu. Ojo kudu elek via aku biar ora payu pi. Jadi ngomong siapa ini sing giyah. Duwe target.
Sebut sampean ginjal kae sampean elek. Kadung elek orang dia apa-apa piye. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ai alfana'u apa? As-sabihi bil apa bil bil kasifati bil kasifat au fanaul au alfanaul syabihi fana jadi kesementaraan atau kebinasaan yang menyerupai. Jadi kebinasaan yang menyerupai atau yang menyerupai kebinasaan, jadi semua ini akan habis pada saatnya, akan binasa pada waktunya. Ulang lagi, semua ini akan selesai pada waktunya. Ya. Fana ubitasbihin itu semua itu akan selesai pada saatnya. Udah tuh gantian kan? Biar ono Yasir apa ora? Ini ono Yasir kayak biar malah bahaya dong. Ya kan yo gantian biar gak ono. Terus engko ono Yasir, kok gak ono Yasir kan? Ono wong koyo Yasir maneh engko. Gantian ya. Biar gak ono ibad ya ono ibad. Itu bae gak ono. Ganti ono putune wis ganti. Semua akan fana pada saatnya. Ini kudu didalami. Ini harus didalami. Sampai tuh nanti target apa-apa. Pokoknya cuma mangan game ngape. Nanti ngape. Ngopo? Gibah. Balik lagi gibah meneng terus narsis nang Facebook. Lu udah kok narsis gibah. Gak ada target. Baca buku kapan? Pokoknya gibah. Gak ada target itu ya. Dia akan paham tentang kasifatul fana ya, tentang selubung kesementaraan. Bifatil kaf ya, bifatil kaf ya. Kaf berarti apa? Kaf itu berarti kisafah yaitu atau kisfatul fana atau kas ya. Kasfatul fana atau kisfatul, tadi bisa kas bisa kis. Kalau bifatil kaf berarti kas ya. Kasifatul fana atau bil kisfa atau kas ya. Kalau kaf ai sukuf ya, sukuf ya. Makanya ada sulap sukuf itu terselubung, terhalangi watahiyah dan berubah. Jadi kalau apa kasifah ya, atau kasafa maka kusuf, maka kita ini nggak bisa target apa-apa, terhalangi amal soleh orang duwe pengen meningkatkan potensi diri yo enggak ono, wis pokoke urip ngono tiba-tiba ulang tahun umur 25 tahun. Ini Mas Fan. Terus umur berapa Mas Fan? Umur berapa? Ya 17 tahun. Umurmu udah berapa? 19. Jadi ya harus punya impian baik. Kalau enggak ya terhalang kita itu. Visinya enggak punya. Kusuf ya, terhalang. Watakhir ya. Kita berubah tapi kita nggak punya amal soleh apa-apa. Kita semakin hari kita berubah ya, semakin lama semakin tua ya nggak, semakin jatahnya umur semakin harus punya imbang. Ketika waktu berjalan kita punya amal soleh. Allahumma jangan biarkan waktu berubah takhir ya, tetapi kita nggak punya amal soleh. Kusuk itu terhalang. Akhirnya kita apa? Nggak punya amal soleh, terhalang, nggak punya visi, nggak punya misi, gitu ya. Atau kasri atau kasroh atau dikasroh. Ada apa? Kisfatul fana, kan kasifah atau kisfah. Jadi kalau dikasroh, wahya al-qat'atu. Qat itu potongan. Qat'atu minal syai' saking suci alatikan. Yughati kang nutupi apa saya biar lawan alati. Yughati itu biar apa al-ana'u ada. Fala tal tafat mongko ora apa muter ya. Ora nutupi ilahi, fala tafat mongko ora fala tal tafat atau taltifat. Taltafat itu muter ya. Ya tidak apa tempurung itu ya ilahi maring
wong apa an-nafsu awak dhewe wong mang wala tanduran ora ning sapa wong mak ing barang fi ing dalam nafas. Paham maksud saya? Jadi orang itu ya, jadi orang itu lihat visi, melihat sesuatu ya. Karena orang yang terhalang, paham ya? Terhalang tadi, akhirnya dia nggak bisa melihat sesuatu. Tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat target impian, tidak bisa melihat hal-hal yang baik untuk dirinya. Nah, dia kalau itu apa kasifah, kalau itu kisfah ya, pakai kasroh maka artinya adalah wahya al-qat'at, potongan minasyai ya. Katakanlah ini dipotong-potong minas alati yughati, ditutupi al-anak, ditutupi dhuwuring ini ya, ditutupi ya. Fala ta'tafat ilai an-nafs. Dia tidak bisa melihat sesuatu di atasnya, tutup. Paham ya? Paribasanya kalau sampai di atas sumur, di dalam sumur ya. Kemudian ditutup, sampai bisa melihat langit. Bisa nggak? Nah, orang yang belum nurul yakin itu seperti di dalam sumur, sampai nggak bisa melihat langit, ditutup. Gitu ya, ditutup. Seandainya dibuka pun yang Anda tahu langit itu ya cuma selebar lubang sumur. Kan tutup. Ya kan? Potongan ditutupi. Kan nggak lihat. Wala tangduru mafi. Dia nggak melihat apa-apa. Dikirain dunia itu sempit. Sesempit tutupnya sumur. Ya, lu kok kenapa? Dikasih tahu bahwa di atas tutup itu ada dunia yang luas sekali. Indah, ada apa yang bergerak, nggak percaya. Nah, kosong. Dunia cuma ini saja. Di dunia ini yang penuh duka lara, penuh kecemasan, penuh penderitaan, penuh kenangan, penuh kepahitan, penuh pengkhianatan. Dikasih tahu kalau dunia itu luas sekali, dia nggak lihat. Anak-anak ada tutup, ada wadah, paham ya? Nah itu ya, paham ya? Ya, masalahnya ya. Jadi ditutup, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Dikasih tahu tuh nggak kelihatan, wala tangduru bima, nggak lihat apa-apa. Karena ada wadahnya yang menutupi tadi. Kayak potongan ditutup itu, kan nggak bisa lihat apa-apa yang potongan ini. Kayak potongan itu diri kita, anak nggak bisa melihat karena ditutup. Seandainya pun dia dibuka, dia yang tahu langit itu sebatas lebarnya sumur. Nah, makanya perlu dibuka. Tidak hanya perlu dibuka, atau nafsu diri kita ini harus keluar dari sumur. Oh iya, indah sekali langit ini. Mendung, ada pohon-pohon. Kalau di sumur bisa lihat pohon-pohon. Paling cuma tangkai itu kalau ada. Dikasih tahu kalau di luar itu ada akib yang ganteng lah nanti. Nah, itu ya. Jadi orang yang belum nurul yakin itu seperti orang di dalam sumur yang tertutup tadi. Kalau dalam bahasa dalam tempurung itu loh. Kok malah dalam bahasa malah itu. Iya kan? Dia cuma melihat kalau ada benda cuma ditutup, dia tutupnya doang. Istilahnya di sana ada nyamuk ya. Nah, dia di dalam sini lihat tutupnya ini kok itu kan dia. Cuma lihat ini doang. Jadi dikira dunia itu sesempit cangkir. Sama dengan orang dikasih tahu dia tidak mempan. Sumber itu kalau dapat ridho Allah itu ada surga yang maha luas, ada kenikmatan, nggak percaya. Kenapa? Karena dia dulu belum nurul yakin. Artinya hidupnya ya cuma buat nggak punya visi apa-apa, mau tertutup. Nggak ingin juga dapat amal soleh, nggak juga ingin dapat meningkatkan potensi diri, nggak ada. Biar caranya aku seminggu ini dapat pengetahuan apa, nggak ada. Mau coba buku piro, nulis apa, nggak ada. Pokoknya di duit ngeng, metu ngafe, gue ngibah, mulai meneh. Ngeng, ngafe meneh, ngibah meneh, mulai meneh. Tiba-tiba wis ulang tahun yang ke-19 tahun, ulang tahun ke-20 tahun, ulang tahun. Ditutupi oleh selubung. Kasih fatul fadak tadi. Selubung kesementaraan ini nggak ngerti, nggak bisa keluar. Dikira itu udah pun cuma nang kafe gibah, nang kafe gibah.
oleh duit ngapain gibah meneh, turu meneh ngegame meneh, turu ngegame meneh. Itu dalam tempurung. Padahal di situ ada kebahagiaan lain, maca buku, diskusi karya. Apa Homa? Tapi semakin dibilati enggak ini? Itu sampai sing nulis karya sampai turu harus sing maca. Itu ya. Kan itu selubung tertutup. Nah, ini kasih fatul fana, dia tertutup oleh kesementaraan atau tertutup oleh hijab dunia tadi. Nah, ini harus dibuka. Caranya bagaimana? Nurul yakin diisi dengan tauhid, ya, diisi dengan dikir dan sebagainya. Oke, yang terakhir. Ma'rifah. Yang falatatafu maka tidak bisa kemana-mana bihi anak maka tidak bisa kemana-mana diri tadi dan tidak bisa melihat apa-apa. Diri tadi cuma di dalam tutup ini tadi itu ya. Ala ing atase dunya, makasih dunya. Wadhalika annanul yaqini tatra'u bihi haqaiqul umur ala mahya alai. Fa idza asraqa fi qalbil abdi ro'a bi al haq haqqan wal batilu batilan wal akhiratu haqq wa dunya batil batil. Jadi ya, ini ya. Kemudian ini endingnya terakhir ini ya. Kita kan bawa banget ini. Ya. Wa dzalika anna nurul yakin. Dari mungkon setune nurul yakin. Ikut atro ningali ya. Ningali bi kelawan nur yakin apa hakikul umur piro-piro hakikate perkara alamah ya ala mangerti bang ya yoma iku ale ngatasé mahyaman. Jadi dia akan bisa melihat hakikat ya suatu perkara dari perkara. Jadi kalau dia sudah mendapatkan nur yakin, dia akan bisa melihat kehidupan ini, bisa menghitung amanah waktu, bisa mengerti target-target, bisa tahu impian-impian. Itu kalau dia dapat nur yakin. Yang tidak tahu nur yakin, dia pokoknya lewat aja semuanya. Nggak peduli, yang penting urip, ngegame terserah, turu terserah. Terus pokoknya ngegame turu, ngopi gibah, turu meneh, ngegame meneh, turu ngopi gibah, turu meneh ngegame. Orang peduli, karena nggak ada nur yakin. Gitu ya. Nah, faida asraqa fi qalbil abdi ra'a biha. Kalau sudah terbenam, kalau sudah terpancar ya, asraqa memancarkan hatinya ya, seorang yang mendapatkan nurul yakin, dia akan ra'a bi al-haq. Ra'a ningali pikiran apa al-haqu. Jadi dia akan tahu, oh ini yang benar. Oh ini hidup ini enggak benar kalau begini terus. Kalau saya hari-harinya hanya untuk ke kafe berjam-jam, gibah orang, kemudian ngegame tidur, ngegame lagi tidur, gibah lagi kafe tidur, ini nggak benar. Ya, harus saya minimalisir, nggak usah dihilangkan, cukup lah 2 jam, nggak usah 5 jam, cukup 2 jam, bisa apa gibah 2 jam, capek ya menasir daripada 5 jam. Di Facebook yang ngono itu komentarnya mau dengan Anda lihat sama berita-berita dia, semua berita komentarnya negatif ya ngomongnya, sampai berita juga ya di komentar negatif. Alhamdulillah sudah berkurang Islam liberal kan, la ilaha illallah. Ini kok orang harus ngapain dulu, jadi ya kan nggak punya target apa hidup ini, pokoknya senang ya, benci uang senang, riba senang, pokoknya senang, padahal dosa senang apa. Ya. Kembali lagi, jadi ya dia akan tahu hakikat perkara dan dia akan tahu kebenaran. Jadi ada yang benar, ada yang baik dan ada yang indah, gitu ya. Jangan dibolak-balik, langsung ending indah semua. Ngegame ya indah, ngafe indah, ada kebenaran, ada kebaikan lupa, ada kepatutan.
Jadi ada kepatutan, ada kebaikan, ada kebenaran, ada keindahan. Jangan keindahan dulu di awal. Indah sekali aku kopi, indah gong, sampai subuh indah sekali. Ini patut enggak ini mahasiswa sama ini? Nge-game sampai 5 jam, indah sekali nge-game. Ini patut enggak? Jadi ada levelnya itu ya. Jadi kakak itu umur itu tahu, oh ini layak, oh ini patut, oh ini baik, oh ini wajar, oh ini baru keindahan. Jadi ojo kemudian wajar lah mahasiswa masih muda, wajar kabeh. Jadi gitu ya. Jadi ya ono sing kudu baik maca buku, sinau, ditajek terjemah, ditajek nulis, minimal nulis di rumah kata. Allahumma 500 viewer ya, Allahumma lebih Allahumma itu minimal. Itu tentang jurnal, tentang jawab guru be. Maksudnya kan ditajek baik belas itu. Maksudnya urip tok ngono kuwi. Terus tiba-tiba ulang tahun. Urip ulang tahun malah lah. Iki kok targetnya apa? Enggak ada kepatutan sama sekali. Sampean enggak amanah dalam umur Pak. Kalau sudah tidak amanah dalam umur, artinya cuma kegelisahan. Naudzubillah min. Dan orang yang sudah suruk terpancar cahaya keyakinan di dalam hati, dia akan tahu hakul umur alamah ya alaihi. Dia akan tahu dekatnya sesuatu. Oh ini baik, oh ini benar, oh ini layak. Asraqa fi qalbihil abdi wa abir haqqan wal batil. Dan dia juga akan tahu fi qalbil abdi. Ya, dia akan tahu hati seorang hamba bahwa ini adalah bahwa yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Ini yang sulit. Dia tahu yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, yang salah. Yang layak adalah yang layak, yang indah adalah indah, yang yang baik adalah baik. Kan orang kadang nggak tahu. Jadi yang salah dianggap patut. Itu ya. Yang berlebihan dianggap wajar. Itu yang repot. Wajar lah masih muda. Masa dulu ya. Saya lagi ada jadwal ngopi Pak. Habis kuliah itu sampai jam 9 malam. Wajar lah mahasiswa S2. Jadi ini yang repot. Wajar lah. Saya mahasiswa Musim Internasional. Lagi gerakan PMI Pak. Enggak ngaji dulu sampai jam 1 malam. Jadi ini nggak tahu nih yang wajar sama yang ini karena kita terselubung di dalam tempurung tadi. Jadi nggak tahu yang benar memang benar, yang layak memang layak, yang salah memang. Jadi semua kesalahan, semua sikap yang berlebihan itu dianggap layak, bahkan malah dianggap indah. Indah sekali begadang sampai subuh itu di kafe itu indah sekali. Saya yakin ini kebenaran. Saya nge-game sampai 6 jam itu. Saya yakin itu kebenaran. Indah sekali. Karena saya nggak yakin nanti saya mampu lagi. Mumpung masih muda, saya nge-game puas-puasnya. Malah game yang nganggu chip itu. Menang Pak aku Pak, nganggu chip Pak. Wah indah sekali. Sudah saya tukar. Ini kesalahan, kewajaran, kepatutan. Saya bedain. Tidak, ini aku tak kok. Apa bisa di bapak itu omongan yang suka ora di duit aku. Aku tahu kami ini apa tuh kok cantik-cantik gitu ya. Aku urus semua suka aku ora di duit. Supaya aku bisa urip bae wis sampe. Sedikit lah sing duit ATM. Sedih banget ya kan. Jadi game ini patut apa ora? Seneng kudu merenung. Patut, tapi suwe-suwe. Wis suwe ora patut untuk ditambah chip utang. Ini harus sadar, kalau nggak sadar sampean tertutup selubung. Kalau sampean dulu pagi waktu malah kepengen duit chip ini. Terus ya mudah-mudahan barakah manfaat Allahumma. Amin. Kita lanjutkan minggu depan Al-Fatihah. Maksudnya
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli